Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel My Trip My Holiday. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang dampak keberadaan pabrik kelapa sawit dan pabrik batu kapur terhadap lingkungan masyarakat. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Yasin, Miftah Damayani, Yoga Yursila, dan Wahyu Cahyaningrum. Pabrik kelapa sawit atau yang disingkat dengan PKS adalah salah satu pabrik yang berfungsi sebagai tempat pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Sedangkan pabrik batu kapur merupakan pabrik yang mengolah batu kapur menjadi bahan-bahan bangunan. Saat kita membahas tentang pabrik kelapa sawit, tentunya tidak akan terlepas dari perkebunan kelapa sawitnya. Kelapa sawit merupakan salah satu dari beberapa tanaman golongan telapak tangan yang menghasilkan minyak, yang dapat digunakan untuk minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar atau biodiesel. Dari data statistik, area perkebunan kelapa sawit yang paling luas ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Dengan begitu, kedua wilayah inilah yang menjadi penghasil CPO terbesar di Indonesia. Dan Indonesia adalah negara dengan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Karena besarnya prospek dari kelapa sawit ini dan juga besarnya keuntungan yang dihasilkan, akibatnya banyak hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sehingga hutan yang ada di Sumatera dan di Kalimantan ini habis diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu penyebab kerusakan tanah, di mana menurut penelitian, dalam seharinya, satu batang pohon kelapa sawit mampu menyerap 12 liter unsur hara dan air dalam tanah. Dan akibat penggunaan pupuk yang berlebihan di perkebunan sawit juga dapat menyebabkan kondisi pH tanah menjadi terlalu basah. Batu kapur adalah material yang berasal dari batuan sedimen berwarna putih halus yang mengandung mineral kalsium. Batu kapur memiliki kegunaan yaitu sebagai bahan campuran untuk membuat semen, batu bata, dan bahan bangunan lainnya. Pegunungan batu kapur di Indonesia menyebar dari barat ke timur, mulai dari pegunungan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera, dan Irian Jaya. Besarnya konsumsi batu kapur untuk memenuhi kebutuhan manusia berakibat pada semakin banyaknya penambangan batu kapur yang dilakukan secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya longsor pada tebing-tebing pegunungan batu kapur. Tak hanya itu, aktivitas penambangan batu kapur juga dapat merusak sistem pernapasan bagi setiap orang yang menghirup debu-debunya. Pabrik kelapa sawit dan pabrik batu kapur merupakan salah satu sektor industri yang memiliki pengaruh besar bagi negara ini. Dengan begitu, keberadaan pabrik-pabrik ini telah membawa dampak positif dan juga negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, apa saja dampak-dampak tersebut? Yuk simak penjelasannya.
Salah satu tujuan pembangunan pabrik kelapa sawit adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku dan manusia sebagai pelaku kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan perkebunan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan perkebunan, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Maka, dengan keberadaan pabrik kelapa sawit atau PKS sangat diperlukan. Keberadaan pabrik kelapa sawit atau PKS membawa banyak manfaat bagi masyarakat, baik itu petani sawit maupun bagi masyarakat sekitarnya. Karena dengan adanya keberadaan pabrik kelapa sawit atau PKS jelas membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan pabrik. Dampak positif yang dapat dirasakan secara langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah yang pertama, peluang kerja bagi masyarakat. Dengan berdirinya pabrik kelapa sawit menyebabkan adanya variasi pekerjaan yang ada di masyarakat. Dengan adanya pabrik kelapa sawit, tentu semakin terbuka peluang kerja bagi masyarakat. Umumnya, kesempatan kerja di pabrik kelapa sawit bagi masyarakat sekitar adalah sebagai buruh pabrik dan petugas keamanan atau satpam. Dampak positif selanjutnya adalah berkembangnya ekonomi masyarakat. Dengan berdirinya pabrik kelapa sawit, menyebabkan daerah sekitar pabrik menjadi berkembang dan tumbuh menjadi sentra bisnis skala kecil di masyarakat. Banyaknya masyarakat mendirikan warung nasi, kios, kelontong, ojek, dan bisnis kecil lainnya. Dampak positif lainnya yaitu pemasaran tandan buah segar atau TBS menjadi semakin mudah. Dengan berdirinya pabrik kelapa sawit, petani jadi semakin mudah dan dekat untuk memasarkan tandan buah segar. Dampak lainnya dari berdirinya pabrik kelapa sawit adalah sarana dan prasarana masyarakat jadi semakin banyak. Adapun sarana prasarana tersebut seperti jalan ke pabrik kelapa sawit, sekolah tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Ada dua dampak negatif akibat dari ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit skala besar khususnya yaitu ekologi, ekonomi, sosial, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, pencemaran air, tanah, dan udara. Yang selanjutnya yaitu dampak-dampak tidak langsung. Dampak-dampak tidak langsung lainnya adalah buruknya tata kelola sistem dan peranata hukum, dan lemahnya keinginan politik, komitmen kelembagaan, dan kapasitas pemerintah dalam penegakan hukum dalam mengendalikan dampak perkebunan dan industri kelapa sawit ini, termasuk menjamurnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, kabut asap, eksploitasi buruh, pekerjaan anak, penghindaran pajak, ketidakadilan gender, pelanggaran hak buruh, hak asasi manusia, dan lain-lainnya. Dampak negatif pabrik kelapa sawit yang paling terasa yaitu limbah industrinya yang tidak dikelola dengan baik, sehingga limbah pabrik sawit baik yang berupa padat, cair, maupun gas ini dapat mencemari lingkungan di sekitarnya dan juga dapat mengganggu indera penciuman. Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Hal ini berdampak pada meningkatnya limbah cair kelapa sawit,
atau palm oil mill effluent sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. POME adalah air limbah industri minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu limbah agroindustri yang menyebabkan polusi terbesar. 1 ton minyak kelapa sawit menghasilkan 2,5 ton limbah cair, yaitu berupa limbah organik berasal dari input air pada proses separasi, klarifikasi, dan sterilisasi. Limbah cair dari industri minyak kelapa sawit umumnya memiliki suhu yang tinggi, kisaran 70-80 derajat Celcius. Berwarna coklat pekat, mengandung padatan terlarut yang tersuspensi berupa koloid dan residu minyak, sehingga memiliki nilai biological oxygen demand atau BOD dan chemical oxygen demand atau COD yang cenderung tinggi, pencemaran tanah dan udara. Ketika hutan ditebang untuk membuka lahan perkebunan, tanah akan kehilangan vegetasi pelindung dan membuat tanah menjadi tidak stabil. Padahal, akar pohon di hutan berfungsi untuk mencengkram tanah. Akibatnya, gangguan pada permukaan tanah pasti terjadi dan menyebabkan erosi. Bila dibiarkan, tanah akan rusak dan bisa longsor sewaktu-waktu. Tanah pun menjadi kurang subur, tandus, rapuh, dan kehilangan nutrisi. Asap dari pembakaran hutan yang bakal dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit ini meningkatkan risiko asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain itu, kita akan merasa kesulitan bernapas, batuk, iritasi tenggorokan, iritasi mata, dan menyebabkan sakit kepala. Tak sedikit pula yang terkena ispa dan berujung pada kematian. Batu kapur merupakan salah satu jenis bahan galian golongan C yang banyak digunakan dalam proses pertanian, industri maupun bangunan. Dengan adanya pemanfaatan batu kapur ini akan mengurangi pemanfaatan pasir sehingga tidak terjadi abrasi lebih lanjut. Dan dengan adanya penambangan batu kapur, keadaan ekonomi penduduk lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum ada penambangan. Dampak negatif yang umum terjadi akibat penambangan batu kapur diantaranya yaitu adanya kerusakan lingkungan seperti adanya penebangan pohon untuk mendukung aktivitas penambangan batu kapur dan berakibatkan bukit-bukit menjadi gundul. Jika bukit sudah gundul, hal tersebut mengakibatkan erosi, yaitu hilangnya kemampuan tanah dalam penyerapan air yang mengakibatkan lahan tersebut menjadi kering. Dan hal ini juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar yang memiliki lahan pertanian di sekitar tambang, dikarenakan tanah pertambangan tersebut bisa tercampur ke sawah dan juga menyebabkan sawah tersebut menjadi kering. Selain hal tersebut, penambangan batu kapur juga mengakibatkan tercemarnya udara di sekitar wilayah tersebut. Pencemaran udara yang terjadi di area pertambangan disebabkan pembakaran batu dan juga peledakan lahan. Pada saat pembakaran batu kapur mengakibatkan gas karbon monoksida dan juga partikel debu. Hal tersebut memiliki dampak bagi para pekerja dan masyarakat. Kesehatan pekerja di daerah penambangan terganggu karena mereka menghirup udara bekas pembakaran batu kapur yang mengandung karbon monoksida dan serta partikel debu. Dampak negatif lainnya yang terjadi akibat penambangan batu kapur diantaranya terbentuknya lereng-lereng terjal yang sangat membahayakan para penambang. Polusi udara, banyak lahan terbuka, tanah yang berdebu dan berpasir, serta galian material yang berserakan di mana, dan jalan-jalan yang dilintasi para pengebut tambang jadi cepat rusak akibat kelebihan beban. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai dampak keberadaan pabrik kelapa sawit dan batu kapur terhadap lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.